Hari ini insyaallah kita akan membahas tema tentang menjaga akidah. Temanya menjaga akidah. Di antara yang harus kita jaga selain silaturahim, sholat lima waktu, sedekah istiqomah, ngaji istiqomah, juga menjaga akidah. Di antara yang harus kita jaga. Kenapa? Karena kalau akidahnya rusak, Islamnya rusak. Akidahnya rusak, maka imannya rusak. Kalau akidahnya rusak, maka seluruh amalannya jadi rusak. Nah, itu menggambarkan betapa pentingnya kita menjaga akidah dan menjaga akidah keluarga kita. Dan inilah tugas kita yang paling berat. Ya, tugas kita yang paling berat itu menjaga diri dan keluarga. Kayak di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ini tugas yang paling berat. Tapi tetap kita berusaha. Karena alhamdulillah kita sekarang sudah berada di bulan Desember, soal bulan 1. Nah di 2 bulan ini, itu banyak perayaan, peringatan, peribadatan, tapi bukan untuk Islam, tapi di luar Islam. Dan perlu kita ketahui, ini dosa yang paling besar. Tidak ada lagi dosa yang paling besar kecuali yang di bulan-bulan ini, ya kan? Artinya ketika ada orang Islam yang ikut-ikutan merayakannya, ikut-ikutan melakukan ritual itu, artinya dia sudah melakukan dosa yang paling besar, dosa yang paling Allah benci, ya kan? Dosa yang diantaranya Allah segerakan azabnya di dunia dan di akhirat. Sepele cuma ikut-ikutan, tapi dosanya paling besar. Mari kita awali Quran surat 3, surat Al-Imran, ayat 85-86, 2 ayat. Quran surah 3 85 86. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi ghairal islami وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada kamu, kaum yang kafir, setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul dan bukti-buktinya jelas telah sampai kepada mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Ya. Di ayat 85 ini peringatan buat kita semua, orang-orang Islam, orang-orang beriman. Di ayat 85 Allah katakan barang siapa yang cari-cari agama selain dari Islam. Maksudnya tentu orang Islam cari-cari agama lain. Apa kata Allah? Allah tidak terima. Allah yang tidak terima. Kalau dia Islam, Allah tidak terima keislamannya. Karena yang punya agama itu Allah, ya kan? Kalau Allah yang punya agama, Allah berhak. Mana Islam yang diterima, mana Islam yang tidak terima, berhak. Karena yang punya Allah, agama yang punya Allah. Siapa yang beriman, iman yang diterima, mana iman yang tidak diterima. Termasuk ibadah. Mana ibadah yang diterima, mana ibadah yang tidak diterima. Kenapa? Karena Allah yang punya agama. Nah, jadi yang dimaksud di dalam ayat ini orang Islam masih nyari-nyari agama Islam. Kalau dia Islam, kalau tidak terima Islamnya.
saking bencinya Allah dengan dosa ini. Dan di dunia, di akhirat kata Allah, orang yang Islam seperti ini dia akan termasuk orang-orang yang rugi di akhirat nanti. Itu kalau Islam, ya. Karena kan kita ini ada tingkatan Islam, iman, takwa. Nah kalau dia beriman, ayat berikutnya, bagaimana Allah akan memberikan petunjuk? Petunjuk itu hidayah. Quran surat 6, hidayah. Makanya kita selalu minta hidayah kita tuh. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikan aku petunjuk. Petunjuk itu hidayah. Tapi kata Allah tidak akan berikan hidayah. Kepada siapa? Kepada orang yang kafir setelah beriman. Ada yang beriman seperti ini, dia beriman tapi kafir juga. Dia beriman tapi kafir juga. Nah orang yang beriman yang seperti ini, apa kata Allah tidak mau kasih hidayah. Bukan hanya dia itu beriman, bukan hanya dia Islam. Karena dia beriman, karena dia Islam, dia bahkan Allah katakan apa? Mengakui bahwasanya Annar Rasul. Dia mengakui bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu benar-benar Rasul. Karena beriman. Tapi apa kata Allah? Kalau dia Islam yang seperti ini, Islamnya tidak diterima. Kalau dia beriman, Allah tidak mau ngasih hidayah. Karena orang beriman ini. Bahkan bukan hanya itu, kata Allah, bahwasanya bukti-bukti yang nyata pun sudah sampai kepada orang-orang yang beriman, yang Islam seperti ini. Sampai diulangin 2 kali, di awal ayat 86, di akhir ayat 86. Apa kata Allah? Allah tidak akan kasih petunjuk orang yang beriman, orang yang Islam yang seperti ini. Di dunia, di akhirat dia dapat azab. Nah kalau di zaman Nabi SAW, 2 ayat ini pun ada sebab nuzulnya. Jadi kalau di zaman Nabi SAW itu ada memang orang-orang kafir itu keluar masuk Islam, tidak masuk rumah, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Ya kan? Jadi kalau di zaman kita sekarang kafir itu bisa karena ucapan. Kafir keluar dari Islam itu karena perbu Islam zaman kita. Nah kalau di zaman kita sekarang mungkin tidak nampak dia keluar masuk Islam, ya kan? Kalau di zaman kita sekarang orang Islam yang dimaksud dalam ayat ini siapa? Yang suka merayakan Natal, yang suka merayakan Tahun Baru, yang galak kunjungan ke Pulau Kumarau. Iya. Kalau ditanya, Mama nak kemana, Mam? Mama nak Natalan tempat kecil dulu, pakai seragam pengajian loh. Kafir gitu. Dia beriman tapi dia juga kan kafir. Yang gak foto-foto di Pulau Kumarau gitu. Bangganya dengan bahagianya foto-foto. Yang punya peribadatan itu pun senangnya subhanallah, senangnya minta ampun. Terima kasih saudaraku, kalian udah masarkan tempat peribadatan kami. Kami tidak perlu nih harganya. Yang jadi sedih itu pun gara-gara yang foto di situ akhirnya banyak yang tahu, yuk di mana itu yuk. Bagusnya ini di Palembang deh, namanya Pulau Kumara. Kalau kami ke Palembang antar kami ke sana yuk diantar. Terus sendirian itu. Kenapa? Itu tempat melakukan dosa yang paling benar. Tempat melakukan dosa yang paling. Coba saya tanya, ibu mau enggak? Setelah lampu merah Mata Pusri ya, arah ke PTC, benar ya? Cuman kalau dari sini kan lewat bawah ya, bawah dia lurus ya. Nah kalau minggir sebelah kiri pas lewat dari gorong-gorong itu kan semuanya dari deretan ruko itu tempat perempuan malam di depan itu. Karena kami setiap subuh lewat jam 4 gitu. Pasang sebelah kiri, hotel, depan hotel. Nah, maju dikit sih ada PP aku itu sebelumnya. Nah itu deretan ruko itu, itu tempat perempuan malam galau. Kapan jam 4, jam balik, jam 4 subuh. Kami tahu karena kami sering lewat situ. Anak bawa mobil, makanya tidak mungkin apa jam pas dia lewat itu. Iya. Pertanyaannya, coba ibu-ibu jadwalkan dulu foto kunjungan di sini. Jadwalkan foto duduk-duduk senyum manis, foto-foto di situ kan? Kenapa ya? Dosa.
Sekarang pertanyaannya, dosa yang di situ sama di Pulau Komaru bersamaan dosanya? Beda. Itu dosa besar. Pulau Komaru dosa yang paling besar. Yang mereka di klub malam itu belum tentu keluar dari Islam. Belum tentu keluar dari Islam, belum tentu mengeluarkan dia dari imannya. Tapi saat ke Pulau Komaru keluar dari Islam, yang keluarin Allah. Dosa yang paling. Bukankah kata Nabi SAW, kita itu harus mengingkari setiap kemungkaran yang kita dengar, setiap kemungkaran yang kita lihat, kita harus ingkari. Sekecil apapun kemungkaran itu ingkari. Cak mana mengingkarinya? Dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Selemah-lemah iman, benar. Ingkari itu cak mana pun, yang paling kecil saja. Misalnya maaf, ada orang gila, hilang akal sehat. Dia tidak berdosa, tidak pun apa yang dilakukannya orang dosa itu. Saat dia lewat berpapasan dengan kita, dia tidak berpakaian sama sekali. Iya, dia sebelah kiri, kita sebelah kanan. Cak mana cara mengingkari dosa kecil itu? Wajah kita alihkan sebelah kanan, jangan sampai jengok dia, benar? Itu namanya Kalau yang sekecil itu saja kita harus ingkari dengan cara kita jangan melihat, kenapa malah datang ke Pulau Komaru? Itu umatnya berapa? Ada paling 50. Masa udah 50 tahun tidak tahu pun tidak boleh? Kan udah ngaji dari kecil. Iya, masa tidak tahu kemana selama ini? Iya. Bukankah sudah tahu kalau amal ma'ruf nahi? Perintah kerjakan, larangan jauh. Kerja itu masa tidak tahu? Ini dosa yang paling besar. Itu yang satu yang suka kunjungan. Yang kedua, malam tahun baru yang suka manggang, bakar-bakaran. Itu perayaan namanya. Orang tua khawatir masalah dunianya. Kan kalau malam tahun baru pada macet segala macam, rame. Orang tuanya bilang, nak jangan keluar. Nanti Mbak Mama beliin jagung sekarung, kacang sekarung, ayam sekampung. Dikumpulin anak-anak rame-rame, bahkan saudara-saudara. Dia dihidupkan malam itu murtad sekeluarga besar. Bun, malam tahun baru itu 3 agama di dalamnya. Ciri-ciri azan. Jadi kalau saya nyebutnya azan, lonceng, trompet, sama kembang api itu azan ya. Ini azan 3 ini pernah ditawarkan sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum ada azannya. Jadi ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cak mana kalau kita mau peringatkan umat ini waktu ibadah kita pakai lonceng? Jangan, kata Nabi, itulah dipakai oleh Nasrani. Trompet jangan, itulah dipakai oleh Yahudi. Kalau kita pakai api jangan, itulah dipakai Majusi. 3 ini nih pun azan gitu. Akhirnya mimpilah Bilal azan itu yang hayya sholah hayya falah. Pernah ditawarkan. Jadi kalau ibu-ibu, anaknya, keluarganya malam tahun baru hidupkan trompet, malam tahun baru hidupkan kembang api, itu sama saja bunda jadi Bilalnya orang Yahudi, Bilalnya orang yang menyembah api. Karena kapan bunyi jam 12 malam, mereka yang menyembah api sibuk. Kapan bunyi trompet Yahudi di Palembang yang belum tempat ada peribadatan, mereka merayakannya di mana? Di rumah. Makanya teng jam 12 malam. Trompet itu semua azan gitu. Dan tidak semua orang Nasrani itu ke tempat peribadatan jam 12 malam. Sama kayak kita, tidak semuanya di masjid. Ada yang di rumah enggak? Iya. Sama itu, ngeraya. Bukan punya kita. Dan murtad sekeluarga besar itu pun kali dikumpulkan keluarga besar. Yang niup trompet, yang manggang, yang segala macam, itu dosa yang paling besar. Ada dosa yang paling besar lagi kecuali ini. Makanya Allah katakan kalau dia Islam Allah tidak terima, kalau dia beriman Allah tidak terima. Di akhirat Allah ancam orang beriman yang Islam seperti ini dia akan termasuk orang-orang yang besar dosanya, bukan dosa besar tapi dosa yang paling besar. Ini yang justru kadang-kadang umat Islam yang mengerjakan ini. Iya, umat Islam dengan alasan katanya tidak tahu. Alasannya tidak tahu. Padahal dosa besar. Coba kita lihat ini dunia akhirat luar azabnya. Kalau di akhirat gimana? Kita lanjutkan 2 ayat berikutnya. Di akhiratnya gimana? 2 ayat berikutnya 87, 88.
Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunzarun. Silakan. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan. Coba dia heran nanti. Orang yang beriman, yang Islam, yang suka ikut-ikut merayakan, ikut-ikut sanjo Natal, ikut-ikut begadang malam, manggal segala macam trompet tahun baru tadi, sama yang galak ke Pulau Kemarau, kata Allah nanti di akhirat Allah akan laknat orang beriman seperti ini. Bahkan bukan hanya Allah yang melaknat, seluruh malaikat melaknat orang yang Islam yang seperti ini. Bahkan seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai umat terakhir nanti melaknat orang-orang yang beriman, yang Islam yang seperti ini. Makanya di Quran di surat An-Nisa punya orang yang beriman yang seperti ini, yang Islam seperti ini, justru azabnya lebih pedih dari orang kafir. Di Quran surat An-Nisa tempat mereka paling bawah, di atasnya orang kafir. Jadi beriman tapi kafir juga, beriman kafir juga. Dan tidak akan pernah diringankan dan tidak akan pernah ditangguhkan. Ini orang beriman loh. Jadi benar-benar tidak boleh berarti. Kalau sampai bukan kenapa diceritakan itu berarti benar-benar tidak boleh masalah ini. Kenapa? Karena dosa yang paling Allah benci, ya kan? Dosa yang betul-betul mendatangkan kemurkaan Allah dunia dan akhirat. Dosa ini dosa besar, tapi ini dosa yang paling besar. Tidak ada dosa yang paling besar kecuali ini. Ayo yang pernah ya. Kalau yang dulu ngajak-ngajakin orang, tugasnya bukan ajak tobat, orang itu pun bahaya sudah lalu dosanya. Dosa besar, dosa kecil. Nah terus kalau pernah gimana? Cuma satu solusinya tobat nasuha. Jangan ulangi lagi ancaman Allah, jangan ulangi lagi. Tetap tobat nasuha. Kalau ada solusi, tetap ada solusi Islam itu. Tapi apa kalau sekali mulai lagi masih Allah tidak akan ampuni. Tapi kalau yang lalu walaupun udah tiap hari, sering tiap tahun tidak masalah. Tapi yang penting tobat, Allah ampuni. Coba kita lihat, kalau misalnya tobat diampuni, benar-benar diampuni. Karena walaupun itu dosa yang paling Allah benci, tetap diampuni. Kita lanjutkan satu ayat berikutnya. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunzarun. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan, kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kecuali orang-orang yang bertobat. Nah kalau di dalam Al-Quran ada tobat, itu disebut tobat nasuha itu benar. Jadi kalau ada kata tobat nasuha. Kalau dosa kecil tidak ada kata tobat di Quran. Ya, kalau ada perintah tobat berarti itu tobat nasuha. Berarti dosa besar, bukan dosa kecil. Walaupun cuma mengganggu, walaupun cuma niup trompet, ya, walaupun cuma numpang foto-foto, ya, yang ke Pulau Kemarau. Apalagi semakin banyak orang tahu foto bunda tadi ke situ, dia datang pulau majelis taklim itu selamat dosa jariah itu, dosa jariah. Nah ini gambaran ini, Bun, ya.
Jadi, nah ini kenapa? Karena di bulan-bulan ini nanti sama di bulan 1 sampai bulan 1 itu walaupun tidak tiap hari, aduh ini ya ada ini. Nah terus pertanyaannya, batasan-batasan yang tidak boleh itu apa saja? Ya, tidak semuanya tidak boleh, ada yang ada yang tidak. Nah yang tidak boleh itu apa saja? Kita buka ayat. Nah hati-hati yang ini punya, tidak bolehnya nih kalau yang ini. Quran surat 109 ini yang tidak bolehnya. Dalam urusan agama tidak boleh ini. Quran surat 109, surat Al-Kafirun ya punya. Ayatnya 1 sampai 6. Batasan-batasan yang tidak boleh kita langgar dengan orang-orang kafir itu apa saja? Quran surat 109, surat Al-Kafirun, ayatnya 1 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Hanya dalam urusan agama saja. Yang tidak artinya kalau di luar agama boleh? Boleh. Hanya dalam urusan agama saja. Apapun itu, kalau sudah berkaitan dengan agama, lakum dinukum. Kalau sudah lakum dinukum waliyadin, kalau di wong Palembang ini apa wawe? Benar. Kalau udah wawe ada partisipasi. Kalau udah wawe ada tolong menolong. Kalau udah wawe ada ikut-ikutan. Nolong saja dalam urusan agama Allah larang. Tapi kalau di luar agama boleh. Boleh. Urusan agama wawe. Tapi kalau di luar agama boleh. Makan barang, bisnis barang, jalan barang, ya kan. Sama boleh di luar agama. Tapi kalau sudah urusan agama, bahkan di dalam Al-Quran, sekalipun orang tua sendiri kalau sudah berurusan dengan agama, lakum dinukum waliyadin. Contoh misalnya orang tua, misalnya ada anak yang nikah beda agama, istrinya masuk Islam, otomatis mertuanya beda akidah, beda. Ipar-ipar beda akidah, beda. Saat orang tuanya, mertuanya minta ke anaknya, nak tolong antar mama ke pasar, antar. Nak tolong antar mama ke mall, antar ke rumah sakit, antar ke kawan mama, antar. Tapi saat katanya antar mama untuk beribadah, lakum dinukum. Aduh kayaknya kurang. Bayangin orang tua sendiri, apalagi cuma bestie, ya, apalagi cuma tetangga. Di Quran itu ayat yang surat Luqman. Sekalipun orang tua sendiri kalau sudah berkaitan dengan agama, lakum dinukum. Tidak ada tolong menolong, tidak ada partisipasi, tidak ada ikut-ikutan dalam urusan agama. Kalau urusan agama, Bunda misalnya karena ada tetangga samping, Bunda panen pisang kasih C buat cici buat sisi. Tidak apa-apa kasih. Pas mau hari-hari raya mereka nanti dia telepon, Bun, masih ada pisang yang cak waktu itu Bunda kasih. Udah aku bayar 500.000 sesisir kami nak sembahyang besok. Lakum dinukum. Untuk apa? Untuk agama. Ya. Beda akad itu. Di Sukabangun itu ada rumah kepolisian berjemaat. Pertama kemarin saya isi dengan kajian ini. Karena saya contohin kayak itu tidak boleh. Dia bilang, Ustaz, saya itu nanam sirih batu subur. Tetangga belakang kami itu katanya termasuk besti juga, katanya Cece itu suka minta daun sirih. Dan dia bilang, katanya dia minta itu untuk diantara sajen dia sembahyang. Saya bilang, udah berapa tahun Bun?
Lama Ustaz, 5 tahun dari selamat. Saya bilang Bunda dapat dosa kafir. Dapat dosa kah? Kenapa tolong menolong dalam kebaikan? Tapi kalau tolong menolong dalam kebaikan dapat pahala yang sama, tapi tolong menolong dalam kemusyrikan dapat dosa. Sampai terdiam Ustaz kasih solusi. Saya bilang solusinya gampang. Balik dari ngaji, daun sirihnya cabut sampai ke akarnya. Daripada minta terus. Ya Bunda dapat solusi. Tapi katanya sayang, katanya Ustaz. Saya bilang Bun, kalau untuk agama Islam tidak kasih sayang. Korbankan untuk Islam. Itu ini cuma sebatang sirih sayang. Orang Palestina itu anak bini dikorbankan untuk Islam. Harta, nyawa pun dikorbankan untuk Islam, untuk bela Islam. Nah ini kalau cuma sekedar batang sini, sampai baliknya pula balik jamaah tuh betul Ustaz ya nanti campur ya. Daripada Bunda dapat dosa kafir terus. Karena jelas akadnya minta. Kalau dia tadi mintanya tidak bilang untuk itu, minta silahkan. Tapi akadnya, ya kan? Akadnya tadi dosa jarinya. Itu contoh. Apapun itu kalau udah dalam urusan. Apalagi Bunda sanjo-sanjo Natal. Sanjo-sanjo Natal. Apalagi Bunda datang ke Pulau Kumaro. Jadi apapun sudah kaitan dengan ibadah, agama, laku didukung. Masjid itu agama bukan, Bunda? Agama enggak? Agama. Tempat peribadatan agama bukan? Kita datang ke masjid itu dapat pahala enggak? 1 langkah 2 langkah. Kesini dapat langkah 2 langkah dapat pahala enggak? Saat Bunda datang ke Pulau Kumaro dapat apa? Dapat dosa syirik setiap langkah. Kan itu ibadah. Agama bukan itu. Dapat besar itu dosanya. Dan berapa banyak orang yang tahu karena status Bunda, pajak, saudara, teman, majelis taklim segala macam yang akhirnya tanpa pamit ke Bunda mereka datang ke sana. Itu dosa jariah. Besar dosanya. Alhamdulillah. Makanya saya berani ngomong sih karena di sini tidak hati. Iya, alhamdulillah. Nah kemudian kesepakatan kita dengan Allah, larangannya apa Bu? Di ayat pertama Allah katakan apa? Wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak apa yang kamu sembah dan kamu tidak menyembah. Oke, terus apa kata Allah? Dan aku tidak akan pernah sedikit pun untuk menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan pernah menyembah apa yang kami sembah. Benar? Sepakat ini? Pertanyaannya, yang kita sembah itu siapa? Bukti kita nyembah Allah yang kita lakukan apa? Salat. Apa lagi? Puasa. Termasuk ngaji? Haji? Semua itu ibadah? Termasuk Idul Fitri, Idul Adha itu ibadah bukan? Bukti kita menyembah Allah bukan? Sama. Natal, tahun baru, Cap Gome, Pulau Kumaro itu kalau kita melok itu tanda mereka menyembah siapa? Berhala. Saat kita ada di dalamnya, saat kita ikut-ikutan berarti kita ikut menyembah. Ya itu ibadah. Tanda mereka menyembah Tuhan mereka. Iya. Yang Natalan, tahun baru itu 3 agama. 3 agama, Yahudi, Nasrani, Majusi, 3 agama. Makanya kapan jam 12 3 azan ini bunyi galau, lonceng bunyi, trompet bunyi, percon, kembang api bu, itu azan, itu pun panggilan untuk tanda ibadah. Dan kalau kita ada di dalamnya, partisipasi di dalamnya, ikut-ikutan di dalamnya, berarti kita juga ikut menyembah berhala mereka. Makanya kata Allah beriman juga, tapi kafir juga. Karena Islam kafir, Islam kafir. Karena bukti tanda kekafirannya dia lakukan, bukti Islamnya dia lakukan, dia sholat, dia ngaji, dia puasa, Idul Fitri, Idul Adha dia ikut. Tapi yang itu juga dia ikut, padahal itu ibadah. Tanda menyembah Tuhan yang tadi. Makanya fatal itu. Itu yang lebih mirisnya itu kadang-kadang ya, orang tuanya ingin menyelamatkan anaknya masalah dunia tapi tidak terselamat masalah padahal di awal tadi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Oke, di dunia di anaknya selamat, tidak keluar malam, tapi tidak selamat untuk urusan kenapa? Tauhidnya rusak, akidahnya rusak. Nah makanya dalam hal ini
Jagalah diri kita dan keluarga kita, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang di dalamnya partisipasi, jangan perang. Karena hanya dalam urusan agama, kalau tidak ada dalam urusan agama ya boleh, orang tidak larang gitu. Kalau sudah berkaitan dengan agama kita larang. Nah kemudian selanjutnya larangan-larangan yang berkaitan dengan agama, kalau ini kan secara umum dia agama saja, nanti dipecah dalam agama itu apa saja, termasuk ada ucapan-ucapan yang tidak boleh karena berkaitan dengan agama. Kalau agama kan masih umum, bahkan dihukum waliyadin itu umum. Jadi artinya apapun kalau sudah berkaitan dengan agama, baik itu perbuatan maupun ucapan, baik pun hati, itu tidak boleh. Contohnya misalnya perbuatan, kita buka surat 2. Kalau agama itu masih umum, kita uraikan nanti apapun yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan, jangan sampai kita partisipasi, apalagi sampai ikut-ikutan. Surat 2 ayatnya 139, aktivitas dalam agama apapun itu. Quran surat 2 ayatnya 139. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Aktivitas agama bukan itu. Yang amalan itu aktivitas agama. Jadi agama nanti boleh dipecah lagi, nanti apapun perbuatan itu di dalam agama. Ya kan? Apapun itu perbuatan yang mencakup agama. Kalau kita kan sholat, zikir, itu kan aktivitas agama. Ngaji, aktivitas agama. Nah sama, apapun itu kalau sudah berkaitan aktivitas keagamaan, jangan ada partisipasi. Hanya dalam urusan ini saja. Artinya dalam urusan yang lain boleh, apapun itu. Kalau sudah aktivitas agama. Nah yang besar itu apa? Natal, ya kan? Nanti kalau di bulan Maret itu cap gomenya, ya kan? Nanti kalau tahun barunya, apapun itu, termasuk maaf yang sanjur-sanjur jangan pernah. Nanti kita akan buka kenapa alasannya tidak boleh. Selain dari itu memang tanda menyembah berhala. Artinya saat kita ikut berarti kita juga ikut menyembah berhala. Perbuatan ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Bisa. Makanya masuk Islam karena ucapan, masuk Islam karena perbuatan, keluar juga bisa karena perbuatan. Bisa keluar juga karena ucapan. Artinya apapun itu kalau sudah berkaitan dengan ritual-ritual keagamaan, ya termasuk yang tadi alat-alat untuk sembahyangnya, jangan pernah kita bantu. Kemarin itu yang di rombongan dokter-dokter itu nanya, ada kiriman share-sharean dana donasi. Dia nanya, Ustaz boleh tidak ikut kami ikut donasi ini karena ini diedarkan ke dokter-dokter katanya. Saya baca di awal, dalam rangka hari raya Natal dan tahun baru, nah ataupun apa maksud yang sungging, nah digratisin maksudnya ya. Benar bagus ya? Ya tapi dalam rangka ini, nah Natal ini tidak ada dalam rangka ini. Bukan dalam rangka menyembah Allah, tapi dalam rangka mengkhianati maksudnya. Tapi tujuannya benar. Untuk apa? Bantu orang miskin yang sakit, yang bibirnya sakit, gratisin. Saya bilang jangan ikut. Ya, donasinya benar, tapi dalam rangkanya itu yang tidak benar. Kenapa? Dalam rangka maaf ngomong gitu Tuhan yang lain maksudnya. Iya, itu kasihan. Bayangkan itu tipis itu pun bedanya. Tapi dapat sirik dia, dosa sirik. Padahal dia sedekah. Harus jeli memang. Kalau tidak jeli ya itu tadi kemasukan terus gitu, akhir. Nah ini diantaranya. Yang kedua, ini perbuatan. Yang kedua, setiap ucapan apapun yang sudah berkaitan dengan agama jangan diucapkan. Apapun itu. Contohnya Natal. Natal itu apa bermaknanya? Natal itu kalau kisahnya di Islam, misalnya di surat Maryam, Bunda Maryam waktu dia nak lahir, nak keluar Nabi Isa itu,
Kata malaikat Jibril, sandarkan bahumu ke pohon kurma. Ya kan? Berarti nyendernya di pohon apa? Kurma. Di Nasrani pohon apa? Pohon Natal. Benar? Salah apa benar? Menentang apa tidak? Menentang. Kemudian ya, saat disandarkan, kenapa? Karena waktu itu musim kurma lagi masak. Maksudnya kalau nyampak, ya kan? Dekat. Karena dia nak keluar, butuh tenaga, butuh segala macam. Kalau musim buah kurma masak, musim apa? Musim panas. Kalau bulan Desember nih di Mekah musim apa? Musim dingin. Bertentangan enggak? Bertentangan. Wow, sudah. Ya kan? Yang ini tadi. Jadi mereka itu musim panas dibuat musim salju, pohonnya dirubah, musimnya musim salju, diabadikan bulan Desember, tanggal 25 ini lahirnya Nabi Isa. Nah, itu kerjaan mereka. Artinya, nah kisah ini diambil dari Quran ini dirubah. Ya, perubahan ini dinamai dengan sebutan Natal. Arti Natal itu tanggal 25 Nabi Isa lahir, bulan Desember, bersandar di pohon cemara tadi, kemudian di musim salju. Dan Nabi Isa dituhankan mereka. Kalau kita mengucapkan selamat Natal, sama ucap mereka, ucapkan la ilaha illallah. Ada mereka tahu mereka. Nah, sama. Ini akidah. Yang lain boleh tidak sama? Boleh. Handphone, mobil, jilbab, tidak ada urusannya. Tapi kalau sudah yang satu ini, apalagi yang mengucapkan tahun baru Masehi, bukan lagi Nasrani, tapi 3 agama di dalamnya tahun baru Masehi itu. Ada siapa? Ada Majusi, ada Yahudi, ada Nasrani, 3 agama dia. Jadi kalau tahun baru itu 3 agama, kalau Natal cuma 1 agama. Parah hidupnya kalau yang mengucapkan tahun baru, mengakui api itu sebagai Tuhan. Kalau Yahudi itu sama Tuhan kita dengan Tuhan dia, karena dia menyembah Tuhan yang esa. Yahudi itu anti Nasrani, mereka tidak galak masuk gereja, diharamkan, tapi masuk masjid galak. Yahudi, ya Bu, mereka musuh berat dengan Nasrani. Cuma di lapangan kayak tak musuh. Bayangkan Yahudi tidak galak, dia ngomongnya kafir Nasrani. Kenapa nyembah berhala? Karena orang Yahudi nyembah Allah, cuma cara ibadahnya saja yang tidak mau ikut cara Allah. Mereka tuh baca si A, ya kan? Si A itu ngakuin dia Tuhan Allah, tapi ibadahnya tidak ngikutin sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kayak itu. Nah makanya kalau Yahudi itu hampir sama, kalau Tuhannya sama, cara ibadahnya yang beda jauh. Nah makanya di situ ditentang. Harusnya kita anti dengan mereka terhadap ritual keagamaan ini. Nah berkaitan dengan ucapan, coba kita buka. Kalau ini tadi setiap perbuatan yang berkaitan dengan agama. Kalau sekarang ucapan-ucapan yang berkaitan dengan agama. Quran surat 2 Al-Baqarah ayatnya 104 yang berkaitan dengan ucapan. Kalau tadi perbuatan, tapi ucapan itu hanya yang berkaitan dengan agama punya. Kalau yang tidak berkaitan dengan agama boleh. Surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 104 boleh 104. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina. Janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna.
dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Ada larangan enggak di situ? Mengucapkan. Wahai orang beriman, jangan. Kalau gitu tidak boleh. Apa tidak boleh? Mengucapkan ro'aina. Tidak boleh. Tapi sebelum ayat ini turun, itu boleh pun mengucapkan ro'ina. Sebelum ayat ini turun boleh. Tapi setelah ayat ini turun, tidak boleh lagi mengucapkan ro'ina. Allah ganti ucapkan be'unzurna. Sekarang apa penyebabnya? Kok ro'ina sebelumnya boleh, sekarang tidak boleh? Di zaman ayat ini turun dan tidak boleh lagi. Coba lihat, di larangan kata ro'ina itu ada angka kecil. Itu peristiwa ro'ina tidak boleh. Ada tidak angka kecilnya? Di kata ro'ina. Nah, tolong dibaca. Yang pakai mushaf ada? Ada tak? Nah, coba bantu. Arti roh ada di arti ro'ina. Kakinya Pak. Ya, kasih mic-nya, Bu. Ro'ina artinya perhatikanlah kami, tetapi orang Yahudi bersungguh mengucapkannya, sehingga yang mereka maksud ialah ru'una, yang artinya bodoh sekali. Sebagai ejekan kepada Rasulullah, itulah sebabnya Allah menyuruh sahabat-sahabat menukar ro'ina dengan unzurna, yang sama-sama artinya dengan ro'ina. Ya, itu peristiwa kata ro'ina tidak boleh diucapkan lagi. Ro'ina itu artinya, Bu ya, awalnya bagus. Apa artinya? Perhatikan kami. Jadi kalau misalnya lagi kajian, lagi apa, ro'ina, perhatikan dulu. Gitu. Orang Yahudi, ro'ina diganti, dirubah artinya apa? Bodoh sekali. Dirubah enggak? Benar. Coba ingat kisah Nabi Isa tadi dirubah enggak? Itulah kerjaannya orang Nasrani sama Yahudi itu. Suka merubah sejarah, ya kan? Suka merubah peristiwa, bahkan mereka ahli dalam merubah kitab mereka sendiri dengan tulisan tangan mereka dalam Quran surat Al-Baqarah. Jadi bukan yang asli lagi. Nah, arti ro'ina itu artinya perhatikan kami, dirubah oleh orang-orang Yahudi artinya bodoh sekali. Untuk apa? Untuk ngatain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Turun ayat ini, jangan lagi. Itu bentuk ejekan. Ganti dengan unsur. Nah, sama pun Natal, tahun baru itu semua hasil apa itu? Hasil rekayasa mereka sendiri dan bertentangan semua dengan apa yang Allah kehendaki. Artinya apapun yang mereka lakukan di luar agama ini itu bentuk mereka menentang Allah. Apapun itu, sekecil apapun, makanya kecil dosanya besar. Bentuk mereka menentang Allah. Larangannya. Jadi termasuk mengucapkan selamat Natal tidak usah, selamat tahun baru tidak usah, selamat Cap Gomeh tidak usah. Tapi hanya dalam urusan ini saja. Saat bunda punya besti lahir anak perempuan, ucapkan selamat ya C, tidak salah. Iya kan? Dia misalnya dapat bonus besar, selamat C atas bonusnya, tidak apa-apa, tidak ada urusannya dengan agama. Kalau bulan, cuma bulan Desember sama bulan 1 itu ya nggak boleh. Itu pun tidak tiap hari. Artinya masih banyak waktu yang boleh bersama ketimbang yang tidak bersama. Jangan susah cuma gara-gara tidak sanjung. Karena biasanya sanjung main kan. Terus dari dosa kecil. Mereka tuh tidak ada hukum. Bahkan dalam urusan ini, dalam urusan dua ini, jangankan misalnya kita begadang malam-malam, hidupin itu segala macam, itu jelas murtad keluarga. Duduk saja Allah ancam masuk neraka dalam urusan agama mereka ini. Bayangin cuma duduk, saking bencinya Allah dengan dosa ini. Contoh misalnya, yang orang Islam masih merayakan, yang belinya ibunya, karena masih ada nenek. Yang sibuk itu biasanya anak cucunya dosa. Nenek duduk baik, nenek duduk di sini, nenek tuh santai baik. Kalau lama sakit, nenek tukang cicit. Yang duduk aja diancam neraka di mana? Bayangin yang cuma duduk. Apalagi yang mangga, apalagi yang sibuk. Iya kan?
Yang cuma duduk aja diancam masuk neraka kata Allah. Coba, saking nggak bolehnya dalam urusan ini. Karena itu tadi ritual, makanya sama pun kita tuh. Saat malam takbiran itu tidak semuanya orang Islam tuh takbiran di masjid, tidak ada yang di rumah dah. Ya sama baik, mereka tuh iya. Yang nggak sempat mereka ke tempat peribadatan Nasrani itu, mereka di rumah. Yang hidupin perconnya, yang hidupin trompetnya di mana? Di rumah. Ini dilakukan oleh orang Islam. Subhanallah. Coba kita lihat ayatnya. Dalam urusan dua ini, jangankan partisipasi yang nolong tadi, ya, jangankan ikut-ikut begadang, cuma duduk saja Allah ancam masuk neraka. Bayangin coba. Bayangin itu tidak boleh. Padahal melok deh, karena mungkin keterbatasan tenaga, waktu udah tua tadi, udah nenek duduk aja, duduk manis. Apalah masak nek ini sate, nyam 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 nyam. Nek ini kacang, nyam 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 nyam. Neraka. Bayangin tidak boleh. Coba lihat surat An-Nisa ayat 140. Cuma duduk aja diancam coba. An-Nisa 140 surat 4. Quran surat An-Nisa ayat 140. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Cuma duduk-duduk itu. Cuma duduk-duduk. Kalau kamu tetap duduk-duduk bersama mereka, berarti kamu serupa dengan mereka. Serupa itu kalau bahasa Palembang apa? Sama. Samo. Walaupun ngomong tidak sama. Ya cak biasa. Kalau waktunya ngaji di sini ya ngaji. Enggak ada dalam rangka. Yuk ke mana? Nak ngaji tempat Bunda Ana dalam rangka tahun baru ada. Nanti dalam rangka Natalan enggak ada. Ngaji sudah seperti biasa. Yang waktunya ke masjid silakan ke masjid. Yang waktunya belanja silakan belanja. Yang waktunya makan daging silakan makan daging. Tapi tidak ada di dalam rangka. Walaupun tersembunyi sedikit sebenarnya ada dalam rangka itu Allah tahu. Walaupun kita tidak tahu tapi Allah tahu dah. Sebenarnya dia itu dalam rangka tahun baru. Ya kan? Nah iya, dalam rangka tahun baru bahaya. Bahaya itu pun keluar dari Islam. Bayangkan kalau cuma duduk aja tidak boleh, cuma dalam urusan agama. Ya, kalau dalam luar agama ya silakan boleh. Ada Allah cuma tuh minta cuma dalam agama saja. Makanya tidak ada toleransi di dalam beragama. Toleransi itu maksudnya nolong, bantu, melok, tidak ada. Cukup jangan toleransi beragama, cukup membiarkan mereka tenang, tentram,
hidup di mayoritas Islam sudah cukup itu toleransi beragama. Ya kan? Karena kalau seandainya kebalikan, kita yang hidup di mayoritas kafir, tidak akan pernah terjadi seperti di Indonesia ini. Pasti mereka terzolimi Islamnya. Contoh India, ya kan? Banyak pun negara-negara besar yang di situ Islam minoritas yang terjadi apa? Kena bantai. Iya kan? Cukup biarkan saja. Bukan berarti kita harus benci, tidak. Bukan berarti harus kita musuhan, tidak. Bahkan di dalam Al-Quran berbuat adillah kepada mereka, lindungi mereka kalau kita mayoritas. Tapi ingat, hanya dalam urusan agama saja yang tidak boleh. Lain boleh diminta tolong, bantu. Nah makanya di awal ayat ini Allah katakan, Allah telah menentukan bahwasanya di dalam Al-Quran bahwasanya apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari oleh orang kafir atau oleh orang Islam sendiri. Ngingkari itu apapun, ngingkarin itu Allah larang dikerjakan, itu namanya ngingkari. Disuruh ibadah seperti ini, dia tak mau ibadah seperti ini, tapi itu namanya ngingkari. Nah baik diingkari oleh orang kafir maupun diingkari oleh orang Islam itu sendiri. Kalau orang kafir jelas semua peribadatan apapun itu, termasuk ucapan yang berkaitan dengan agama, itu semua dalam bentuk mereka mengingkari siapa? Allah yang Esa. Apapun itu. Kenapa? Karena Allah memerintahkan apa? Agar kita menyembah Allah yang Esa. Cara ibadahnya ditentukan, mereka tidak mau. Dan mereka membuat Tuhan yang lain, membuat cara ibadah yang lain. Maka pasti semua apa yang mereka lakukan sekecil apapun dalam ibadah, itu dalam rangka mereka menolak kebenaran yang Allah turunkan. Aku fatal itu. Termasuklah orang Islam yang galak mengingkari ayat-ayat Allah. Jangan galak duduk-duduk dengan mereka. Kalau ada orang Islam yang masih galak ngerumpi, jangan galak duduk-duduk, galak ngerumpi. Walaupun tidak ngomong, kata Allah apa? Sama baik kamu. Aku tidak ngerumpi, Ustaz cuma dengar, kata Allah sama baik. Kita ngaji nih pun, mungkin kan tidak semuanya kita ini ada kesempatan baca Quran, ya kan artinya tidak semua. Sekarang pertanyaannya, yang dengar pahalanya sama tidak? Sama yang ngerumpi juga dengar bersama. Giliran pahala yang sama, ya yang ngerumpi juga cuma dengar dosa yang sama. Makanya kata Allah dengan duduk-duduk dengan mereka. Intinya termasuk orang Islam pun ya. Kalau mereka mengingkari ayat-ayat Allah, jangan duduk-duduk dengan mereka. Jangan galak duduk-duduk dengan orang-orang yang galak senam pinggir jalan, apalagi galak senam di kembang liwat. Karena kata Allah sama baik. Baik yang di depan masjid pinggir jalan maupun yang di kembang liwat, jangan galak duduk-duduk dengan mereka. Kalau kamu tetap duduk sama baik kamu. Intinya setiap orang Islam yang ngingkari yang Allah larang, jangan galak duduk-duduk dengan mereka. Jangan galak duduk-duduk dengan orang-orang yang galak nyanyi-nyanyi di organ tunggal. Kalau kamu duduk dengan mereka sama baik kata orang. Walaupun tidak nyanyi sama baik. Karena dilarang. Tidak boleh. Kenapa? Karena suara itu au, gerakan itu au, itu perempuan. Coba orang yang senam di kambang liwat itu, seberapa banyak laki yang melihat, semakin banyak dosa yang punya badan diterima. Apa? Jalan baik boleh, tapi pakai baju aduh sama. Tidak boleh pakai training cak. Kalau aja ada ustaz yang ngomong kita cak di baju. Dari cak dari boleh pun berjalan itu boleh. Ya, dari larangan, tapi jangan sampai berpakaian tapi telanjang. Ada aturan. Ya, yang gobor-gobor di jalannya kok jangan cepat-cepat jangan jago. Karena gerakan itu walaupun tidak semu suara itu cek. Jangan duduk-duduk dengan mereka. Nah, kalau duduk-duduk yang cek ini sama baik kalau ngaji macam duduk dengan berumpi sama baik kalau kamu. Tidak boleh itu, bahaya, hindari karena dosa besar. Semakin banyak mata melihat, terutama laki-laki, semakin banyak dosa yang didapat yang punya tubuh. Sama suara juga itu. Semakin banyak suara yang dia lantunkan itu didengar oleh laki-laki yang bukan mahramnya, semakin banyak dosa yang ditanggung.
Karena aurat perempuan itu pun ya, kecuali wajah dan telapak tangan, itu semua itu mengandung kekuatan, punya kekuatan yang luar biasa. Intinya aurat, ya. Intinya aurat. Coba, kalau perempuan penyanyi, kalau sudah dia mengeluarkan suara terbaiknya dan goyangkan tubuhnya, perhatilah. Bapak-bapak yang duduk di depan tuh tanpa dikomando tegak dewe. Naik ke pucuk tanpa dikomando, mengeluarkan dompet tanpa dikomando. Kayak hipnotis itu. Maksudnya bahaya. Itu punya kekuatan yang luar biasa. Rebana, Ustaz. Rebana. Satu-satunya alat musik yang dibolehkan itu rebana memang. Ya, sekarang cek ini. Nah, rumah ini kan punya ruangan-ruangan. Ada ruang tamu, ada ruang ini, ruang sholat, ruang makan, ruang tidur, ruang dapur, segala macam. Saya tanya, bolehkah semua ruangan ini untuk kita pakai bersalin berganti? Tidak boleh. Ada tempatnya. Sama, suara ibu itu ada tempatnya. Tidak semua tempat boleh dikeluarkan untuk nyanyi. Makanya istrinya Nabi SAW pertama kali robana itu kapan? Pas Lebaran. Dan sama-sama perempuan nih. Tidak semua ruangan ini untuk dipakai saling ganti. Ada tempatnya, Bu ya. Yang nyanyi itu ada tempatnya. Tidak semua boleh. Karena suara oke, dengan misalnya yang suami yang mahram itu bukan aurat, tapi yang tidak. Artinya saat ada laki-laki yang bukan mahram Bunda mengeluarkan suara yang merdu, aurat bagi dia. Aurat itu walaupun tidak terjadi zina sudah dapat dosa yang punya suara. Itu. Iya, yang ditanya ini. Iya, yang ini ditanya. Roban malahnya yang ditanya. Iya. Jadi boleh. Makanya tadi gambaran suara itu rumah ini. Apa kita rumah ini ada ruangan-ruangan. Pertanyaannya, apa boleh semua ruangan ini kita ganti baju? Tidak boleh kan? Ada tempat tertentu ruangannya. Nah sama, suara perempuan yang untuk nyanyi itu ada tempatnya yang boleh, ada tempatnya haram. Yang di TV itu maaf, kadang-kadang ada yang tidak ngerti agama. TV itu bukan tauladan. Ya, TV itu bukan pedoman. Sama cak masjid, tapi sama bukan. Masjid yang jadi pedoman itu cuma 3 masjid, Masjidil Haram, Nabawi, Aqsa. Selain dari itu jangan dijadikan pedoman. Karena isinya macam-macam. Yang ada pandai agama ada di situ, yang tidak tahu agama ada di situ. Ya kan? Sama. TV itu bukan suri tauladan kita, bukan berarti setiap masuk TV itu benar. Kalau setiap yang dilarang kemudian dimasukkan, siap-siap yang masukkan itu dapat dosa. Makanya tadi ruangan ini tidak semua bisa dipakai untuk salin baju. Ada tempatnya sama. Ibu boleh nyanyi, boleh, tapi tidak semua tempat bolehnya. Ada tempatnya. Kalau nak bunda nyanyi pengen nyenengin siapa? Nyenengin diri. Iya kan? Nyenengin diri kan? Pengen dapat pahala. Udah nyanyi depan suami weh. Hati senang, suami senang, dapat pak. Kalau depan laki orang siap-siap dapat dong. Senang nih laki suami orang namanya itu. Boleh, tapi ada tempat. Nyanyi yang pakai robana ada ibu ya, yang hadirat kata Bunda tadi. Ada tempatnya, tidak semua tempat. Ya. Kenapa? Iya, Ustaz, kalau kita sholawatan di acara akad nikah, itu kan ada bapak-bapak juga tamu-tamu. Gimana itu? Suara Bunda, tinggal sholawatnya ini cak mana? Sholawat ini boleh? Iya, Asmaul Husna. Sekarang saya tanya, saat Bunda sholat berjamaah sama ibu-ibu sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, dijaharkan? Tadi masih dijaharkan? Ngapun? Saat imam Bunda sama-sama perempuan salah, mengingatkannya pakai apa? Bukan suara. Kenapa? Fardu ain atau fardu baik? Fardu ain atau sunnah? Fardu ain. Tempat umum itu. Yang mestinya maghrib kami jahar, ya kan, isya jahar, subuh zahar,
Kenapa ibu-ibu tidak boleh menguatkan suara? Walaupun sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Suara. Maka tidak boleh mengingatkan orang saat di halayak ramai pakai tepuk tangan dari tando. Kenapa? Suara al dalam ibadah. Jangan langgar. Kalau yang fardu ain saja tidak boleh. Yang sunnah ngaku pun udah pakai kesempatan. Sholat itu fardu ain bukan? Iya. Tidak sembarang suara itu. Apalagi suara emas. Contoh aurat, di pasar bunda pakai suara aurat, yang tidak boleh. Di pasar dia ada suara aurat. Yang siko tidak aurat, mang berapa ayam sekilo? Biasa baik. Kapan pakai aurat? Aurat bukan? Menusuh udah. Gampang kan nyontohnya. Kalau untuk yang fardu ain, belagi yang maghrib tidak boleh dikuatkan, isya tidak boleh dikuatkan, semua apalagi yang lain. Tidak boleh. Kecuali yang di situ masih sebatas ibu-ibu misalnya ya, tidak apa-apa. Masih ada mertua, adik beradik kandung mama, tidak masalah. Tapi kalau sudah ada laki-laki yang muhrim atau halal, kita tidak boleh. Walaupun tidak terjadi zina di situ, bunda sudah berdosa. Kenapa? Melakukan hal yang dilarang Allah. Tapi bunda sholawatan berarti mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, mengerjakan yang Allah larang dengan cara yang haram. Sama calon haji pakai duit korupsi, ya kan? Melaksanakan perintah Allah tapi dengan cara yang haram. Jadi campuran itu antara kebenaran dengan padahal Allah katakan wa qul ja'al haqqa wa jahaqal batil. Tempatkan. Ya. Ya, karena sama-sama ibu. Kami dengan Pak Haji tadi buka zikir masih ngindari. Makanya kami tadi itu diantara triknya supaya yang merdu-merdu tidak perlu, yang bahaya itu yang merdu. Kalau yang tidak perlu dimerdukan tidak perlu. Tidak, karena ini untuk melindungi ibu-ibu sendiri, bukan salah. Bun, di Quran di surat Al-Ahzab itu bun ya, di Quran surat Al-Ahzab itu ada laki-laki yang punya penyakit. Ada laki-laki yang punya penyakit. Penyakit lagi sama cak penyakit ibu-ibu beda-beda. Ada yang tak pacak jingok beros, kapan tu jingok nak beli. Yang siko tak pacak jingok apa misalnya jilbab bagus ni nak beli mak mana caranya kredit payung mutang laju. Ya kan? Nah kami laki-laki di bawah itu juga kata jadi beramal. Ada maaf pun ya, bukan ini tuh hati-hati be. Ada yang bapak-bapak tu dak pacak jingok leher. Dia kapan anjingok leher itu mabuk. Maaf, ada yang tak pacak jingok body tinggi, katanya pecah apa, yang main biola tak pecah. Itu penyakit itu tuh bun. Nah kalau ada lagi yang dengar suara, tak pacak dengar suara merdu laki-laki itu, memang tidak semuanya yang keluar penyakit itu. Tapi saat bunda keluarkan suara tertipu yang laki-laki yang punya penyakit ini di Quran surat Al-Ahzab. Kan kalau laki-laki yang seperti ini, dia kan kata Nabi balik ke rumah temuin istri, ada tempat melampiaskan. Saat laki-laki itu belum punya istri, nak melampiaskannya di mana? Makanya kadang-kadang maaf nanti di akhirat buka catatan aku dapat dosa zina. Padahal seumur hidup tak pernah berzina karena ibu mengeluarkan auratnya. Ada tiba laki-laki yang punya penyakit yang akhirnya dia melampiaskan ke orang lain. Dosa itu penyebab ibu maka bunda nanggung dosa zina. Bukan serba salah, justru Islam jago itu. Bukan serba salah. Ada di Quran surat Al-Ahzab itu pun ayat itu. Laki-laki yang punya penyakit penyakit kami ini lain-lain sama cak ibu itulah. Tidak galau-galau senang dengan emas, tidak galau-galau dengan mobil, tidak ada, tidak apa-apa, aku dapat motor, yang penting ini katanya. Itu pun penyakit laki-laki, samu. Makanya disebut di Quran itu, di surat Ali Imran, dijadikan indah dalam pandangan manusia cinta terhadap perempuan, awas lana. Cinta terhadap harta yang menumpuk, awas perempuan. Anu galau disebut. Nah dalam bentuk harta ini macam-macam juga.
Makanya tadi, dan perempuan itu dari atas sampai bawah aurat. Makanya yang galak, yang dapat dia setiap ada penyakit-penyakit ini dianjurkan untuk ditutup, dijaga. Tidak sembarang-sembarang nampaknya. Bahkan pun ya, yang mahram, ya yang mahram keluarga itu hanya sebatas dengkul, siku, tangan. Yang mahram bayi ini leher ke atas, dengkul ke bawah. Kalau dengkul ke atas, leher ke bawah, siku ke tangan, khusus untuk siapa? Suami. Bahkan anak yang belum akil balik pun tidak boleh jenguknya dari leher ke bawah, dengkul ke atas. Bayangkan anak kandung yang belum akil balik saja tidak boleh lihatnya. Khusus untuk siapa? Untuk suami. Makanya ada waktu aurat, waktu 3 berganti pakaian. Sekalipun anak belum akil balik, di waktu itu jangan masuk ke kamar orang tua. Kenapa? Orang tua sedang melepaskan pakaian bagian dalam. Karena anak-anak tidak boleh melihat aurat kita dari leher ke bawah, siku ke tangan atas, kemudian dengkul ke atas. Ini khusus untuk suami istri saja. Ya tuh, tidak semua. Nah, jadi yang tersimpan tuh boleh dikeluarkan, tidak sembarang termasuk suaro. Ya, boleh, Bun ya, tapi tidak sembarang tempat. Ada tempat yang boleh, ada tempat yang tidak. Sesuaikan saja, bukan tidak boleh. Oke, selesai. Satu ayat lagi. Satu ayat lagi. Nah, tadi Allah yang larang tadi apa, Bun? Melok tidak boleh, partisipasi tidak boleh, ucap-ucap. Intinya dalam agama termasuk ucapan tidak boleh. Dalam urusan agama saja, Bun ya. Kebalikan mereka Yahudi, Nasrani, orang-orang yang di luar agama ini kebalikannya. Kalau Allah larang jangan melok-melok, mereka nak ngajak kita melok-melok. Kata Allah jangan partisipasi, mereka ngajak kita cak mananya partisipasi. Allah larang jangan ucapkan, tapi mereka bagaimana caranya agar orang Islam itu ikut mengucapkan. Bahkan mereka punya uang kas sendiri untuk dalam hal ini. Dan sering kita dengar betul bukan gara-gara sembako. Uang kas itu, mereka punya uang kas sendiri supaya Islami melo ngajak. Coba lihat. Dan ini diantara misi mereka. Ayat terakhir dalam pertemuan ini, Quran surat 2. Surat 2 Al-Baqarah. Ayatnya 120. Langsung baca artinya, Bun. Surat 2 Al-Baqarah ayatnya 120. Langsung artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Maha besar Allah dengan segala ilmu. Ya, kebalikannya, Bun. Dan orang-orang Yahudi Nasrani itu, kebalikan dari Allah yang larang tadi, tidak akan pernah rela kepadamu sebelum kalian mengikuti agama mereka. Bahkan di ayat yang lain, tidak akan pernah rela kepada kalian sebelum kalian meninggalkan agama Allah. Ini justru misi mereka. Jadi kalau di Palembang ini mereka uang kasnya tidak berkurang. Ngapo orang Islam itu sendiri tanpa didanai, tanpa dijanjikan sesuatu lah datang derek ke Pulau Kemarau. Mereka sanggup biayain, Bun. Mereka sanggup kasih sesuatu agar kita ikut-ikutan. Karena memang itu yang Allah larang. Dan mereka sanggup pura-pura jadi orang baik ini, Bun. Makanya kalau Bunda punya bestie teman yang sangat baik, hati-hati, Bunda udah dijadiin target gitu. Targetnya dah walaupun tak pacak ninggalkan agama Allah, kalau pacak melok Natal jadilah. Ya kan? Ayatnya. Mereka tidak akan pernah rela kepadamu sebelum kalian mengikuti agama mereka. Bahkan mereka biasa ikut lebaran, pura-pura jadi orang baik, ikut Natal, ikut Idul Adha. Bahkan ada yang berani ikut kurban, bahkan berani ikut sholat tapi tidak 5 waktu. Mereka tuh, Bun. Pertanyaannya, keluar mereka dari agama mereka? Tidak, Bun. Tidak ada hukum mereka kalau mereka mengikuti agama orang lain terus mereka keluar dari agama mereka, tidak. Tapi kebalikannya, sekali kita ikut mereka, Allah keluarkan kita dari Islam. Sekali kita ikut mereka, dikeluarkan kita dari keimanan kita. Kenapa? Bahasa mudahnya ini, Bun ya. Kalau mereka ikut kita, kalau di wong Palembang melok gawe benar.
Mereka ikut kita melok gawe. Kalau kita melok dia berarti melok gawe. Alhamdulillah paham kalau melok gawe sah. Nah, ingat pun bapak bunda melok itu melok gawe sah. Dan kata Allah, kalau kamu masih ikut setelah tobat ilmu sampai kepadamu masih meloki mereka, hilang pertolongan Allah, hilang perlindungan Allah kepadamu. Dak galak lagi Allah nolong. Kalau masih kata Allah, itu kan hidup bertetangga, tetangga depan tidak mau tolong kita, tidak masalah, kita masih punya tetangga belakang, tetangga samping. Saat tetangga depan tidak mau juga silahkan, tidak apa-apa. Tetangga belakang masih, dulur masih, tapi yang tidak mau nolongnya Allah dulu. Tidak mau lindungi ini Allah dulu. Mau kemana kita? Nak balik kemana kita? Nak balik ke Jawa punya Allah. Balik ke Medan punya Allah juga. Balik ke Mekah aku lagi lah punya Allah juga. Dan begitu kita mati barzah juga punya. Berarti tidak ada lagi penolong kalau sudah masih. Jadi harga mati tidak bisa ditawar. Kalau harga mati tidak bisa ditawar. Cobalah lindungi diri kita, berusaha lindungi keluarga kita. Karena ini tugas yang paling. Tapi bukan berarti nak musuhan ya. Bukan berarti kita harus benci dengan mereka. Bahkan kata Allah berbuat adilah dengan mereka. Bahkan lindungi mereka, silahkan. Tapi kalau sudah kaitannya dengan agama, jangan sekali-sekali kita ada di dalamnya. Ya, bukan berarti untuk benci, tidak, silahkan mereka. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini menambah pengetahuan kita, wawasan kita tentang Islam. Harapan kita semoga Allah meridhoinya sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga menambah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan. Majelis kita ini kan Rabu, majelis ya. Tanggal 25 nanti hari Rabu itu tanggal merah. Oh, tanggal 25. Tapi tetap saya mau buka majelis, enggak apa-apa kan? Boleh, tidak apa-apa, silahkan aktivitas. Tidak mengikuti. Tidak, sekarang kayak ini, di hari Rabu itu kita sholat 5 waktu nah. Sholat 5 waktu ya tetap ya. Ngikutin mereka kan? Tidak ada dalam rangka. Yang tidak boleh itu sengaja niat. Tidak pernah majelis dibuat dalam rangka tahun baru Masehi. Nah itu yang menyerupai mereka. Kita walaupun hari Rabu tanggal 25 itu tetap sholat, tetap zikir gak? Zikir pagi, petang, baca Quran teruskan. Bukan berarti terus singit-singitan di kamar. Yang memang waktu jadwalnya makan di hotel, silahkan makan di hotel. Yang waktunya nge-mall karena memang jadwal nge-mall, silahkan nge-mall. Kan gak apa-apa. Tapi memang terjadwal, bukan dalam rangka kaget-kagetan itu. Ya. Tidak pernah mangkal, mangkalnya. Boleh ya, silakan lanjut. Ustaz, ya. Bisa tanya? Silakan. Kita punya tetangga Kristen, ya. memang baik. Jadi kalau hari raya dia ngasih kita lakuin, juga kalau dia Natalan kita biasa ngasihnya mingguan. Itu gimana hukumnya? Siap. Oke. Contoh yang tadi pun ya, kalau untuk makan dia, tidak ada urusan agama. Tapi ada makanan yang berkaitan dengan agama. Contoh tadi yang daun sirih untuk ritual, tambahan sajennya. Kan mereka pakai buah apa? Buah pisang. Nah kalau kita ngasihnya untuk yang ini, ya untuk sembahyangnya, kena, udah, karena sudah berpartisipasi. Tapi kalau untuk dimakan dia suka. Jangan pula dalam rangka Natal sih aku nak nyanyi. Jangan pula lamelo berarti mengasihi dalam rangka dong. Kenapa? Dalam rangka. Oh dalam rangka jangan, nggak usah. Jadi kalau masa hari biasa-biasa kan nggak ngasih kita. Nah makanya kalau nak ngasih di hari biasa. Kok nggak ada apa-apa katanya ngasih kan? Kan biasa kita sanitasi. Ya jangan kalau dalam rangka jangan. Dia juga dalam rangka kita hari raya dia kasih kita. Nah itu tadi punya kebalikannya. Kalau mereka ke kita melok gawe, kita melok gawe, dia melok gawe sah. Nah, pilih yang mana? Gak ada hukum. Saya tuh pernah ngisi di Petra itu, yang selebriti. Itu punya adik apa? Agamanya ini. Seluruh karyawannya itu 90% Islam. Saya disuruh ngisi kajian di situ dan setiap asar sholat bersama. Melok sholat. Sholat asar, sholat ya. Setiap kami sholat asar kajian di situ dia sholat. Pertanyaan yang keluar dari agama dia. Iya.
tidak keluar yang melok sholat tadi. Tapi kita melok dia Allah keluar. Siap. Kan ini banyak dari tadi kita. Ini masalah Pulau Marau ya Tan. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya masalah Pulau Marau. Kami udah lama ini tapi ya Tan. Arisan RT pernah ke Pulau Marau Tan. Tapi tidak ada di acara Cap Gome kunjungan gitu. Itu kan ngajak ibu-ibu pengajian komplek, jalan-jalan kata itu. Tapi memang fotonya di depan itu gimana Ustaz? Terus satu lagi kalau mau tahun baru tak malam tahun baru kita kan tidak ada niat kan, tapi kan pribadi kan sama anak cucu kan jauh-jauh, jadi pas itu ngumpul setempat, liburan terus apa ngumpulin ponak-ponakan kan makan-makan istilahnya kan ada niat merayakan baru ngumpul. Pas jam 11 itu kan sudah pada tidur kan, terus udah ketika bakar-bakar ada bakar jagung misalnya. Nah, tapi kan hidupnya yang api-api itu tidak kan, itu gimana punya. Terus satu lagi kan, ini ada kawan non muslim, misalnya dia dari oleh-oleh gitu ngasih kita kan, jilbab kita pakai kan untuk ini pergi ini, gimana kita untuk gajian. Selesai 3 pertanyaan. Yang pertama masalah jilbab boleh tidak boleh, tidak ada kaitannya dengan agama mereka. Makanya tadi kalau mereka menunjuk kita dalam ritual keagamaan kita, mereka punya rumah minta bacokan Yasin benar. Mereka melok gawe yang tidak boleh kita melok gawe yuk kaget datang ke rumah. Cara ritual itu cak ini jangan. Kalau pakai punya kita, dia menunjuk pakaian kita silahkan. Dia kan melok gawe nah, oke. Yang kedua masalah makan. Kalau memang ada tamu, bukan berarti tidak boleh bertamu, silahkan. Waktu makan jam berapa makan, silahkan. Kan kita tahu tuh jam makan. Tapi kalau sudah berlebih, ada di luar makan, ada acara yang lain, itu termasuk di dalamnya. Iya kan? Kan kita tahu, bukan berarti kita malam tahun baru sudah ada makan malam, makan. Berarti yang ngaji tetap ngaji, iya kan? Ada tamu makan, waktu jam makan tahu kan jam makan. Tidak ada acara berlebih di malam itu. Waktu makan silahkan kita makan. Ada tamu masak silahkan, masak apa silahkan, masak mewah, masak apa besar silahkan. Ya, tapi kalau sudah dilebihkan, ini yang kedua berarti boleh. Jangan sampai itu tadi hal yang seperti itu, cukup makan sudah selesai. Nah yang pertama tadi berkunjung ke sana. Makanya saya tawarkan tadi, coba kita berkunjung dulu ke tempat perempuan malam. Itu tempat bukan? Tempat. Benar kan? Kenapa? Itu tempat dosa. Benar. Benar. Nah di Pulau Marau itu tempat dosa yang paling besar. Iya. Bahkan kita tuh maaf kalau misalnya kita ada arah ke sana, naik speed misalnya, dia sebelah kiri, kalau baca ingkari dengan hati dengan cara apa? Wajah kita palingkan sebelah kanan, sebelah kiri Pulau Marau. Itu namanya apa? Mengingkari. Wajib mengingkari kemungkaran. Termasuk yang kita galak liwat. Kan kadang-kadang liwat jalan kota ini ada yang gereja. Kalau baca palingkan. Kenapa? Itu tempat maksiat yang paling besar. Ngingkari. Tidak boleh. Nah, jadi yang ketiga tadi boleh, silahkan, tidak apa-apa. Jangan kita ngencuk jilbab mereka. Jilbab mereka kan ada orang khusus. Nah yuk gantian aku waktu kemarin aku ke sana ke luar negeri itu jual jilbab rombongan Ayu agama Ayu. Nah, tidak boleh. Kalau dia belikan jilbab untuk kita melok gawe yang makan tadi boleh. Masih ada nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita kan pengajian ada bulan 2 kali ya. Jadi yang mengajar kita itu Pak Ustaz semua. Jadi saya ingin bertanya karena bukan penulis, tapi kita selalu mendampingi Ustaz ini sebelahnya untuk membawakan acara ataupun sholawat-sholawat. Bagaimana itu Ustaz? Mohon penjelasan.
Di mana acaranya? Di masjid. Di masjid. Terima kasih. Boleh, ya, berkumpul, ya. Yang tidak boleh itu berdua. Kalau di tempat umum ini berdekatan, hukumnya makruh. Yang ini, yang dekat hukumnya makruh. Yang tidak boleh itu haram itu berdua. Boleh? Nah, cuman kalau misalnya kita jago adabnya, ya kan, kita saling menghargai yang mana aurat yang kita tampilkan, itu lebih bagus. Ya, tidak kasih larangan pun. Yang penting tutup aurat segala macam tadi. Kalau yang aurat luar lagi ditutup, ngapa aurat yang di dalam dikeluarkan? Apa dia aurat dalam? Suara. Bunda tutupin semua ini, pakai baju-baju longgar. Itu aurat luar. Datang aurat dalam tadi Bunda keluarkan. Nah, jadi tetap jago lebih baik. Boleh tidak apa-apa. Jadi semua kalau sudah lawan jenis, kemudian yang bukan mahram, auratnya dijaga, tutup, dipakai pakaian. Boleh nggak sih? Tidak ada larangan dalam Islam. Boleh. Cuman tetap adabnya dijaga. Jangan aurat luar kita tutupi, aurat dalam kita keluarkan. Jadi biasa baca ini ngomongin kan aurat kan tidak apa-apa. Ya. Kalau yang aurat itu yang satu kalau udah selawatan ya tidak apa-apa. Tidak mengeluarkan suara emas karena jinggo ada ustaz yang biasa. Siapa dulu Ustaz? Tadi di sini ada yang mau nanya ya. Ya sini dulu tadi ada yang nanya. Ya sudah ini kesana ya Pak. Ya. Nanya Ustaz. Nah, misalnya kita ngaji, Ustaz, ngaji rame-rame di masjid, ngaji pengajian biasa, belajar ngaji. Jadi kita ini keluar. Apa? Kita keluar. Boleh. Siap. Bunda baca arti Arabnya dulu. Baca artinya, Ben. Buka surat Al-A'raf 205. Baca artinya, Ben. Surat 7. Ya baca artinya aja Bun ya. Ayat 205. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Ada larangan mengeraskan suara dulu? Ada ya? Ya. Bunda, di Quran surat Al-Isra, kisah surat Al-Isra ayat terakhir turun, itu larangan sholat zuhur sama sholat asar disirkan. Sebelum ayat itu turun, sholat zuhur sama sholat asar itu tidak sholat maghrib, dijaharkan. Ya kan? Dijaharkan. Samu awalnya. Turunlah Quran surat 17, melarang untuk sholat zuhur sama sholat asar itu disirkan. Kenapa? Banyak orang terganggu. Sholat zuhur itu fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain ya. Yang fardu ain saja tidak boleh suara keluar masjid. Makanya kalaupun nak berzikir, nak ngaji, silakan. Tapi jaga hubungan kita kepada Allah, jaga juga hubungan kita kepada hamba-Nya. Jangan kita baik kepada Allah mengkhianati orang sekampung. Yang tua lagi baru tidur terbangun, yang bayi baru sehat terbangun. Itu tujuannya, Bos. Jadi kalau kita belajar silahkan, tempat belajar itu di masjid di antara tempat yang terbaik, tapi tetap adabnya dijaga. Makanya kata Allah, ini jangan keraskan suaranya. Kalau misalnya nak suara itu agak besar dikit, cukup suara dalam baik. Kalau lah banyak jamaah nak sholat, tidak usah pakai suara dalam. Kan kadang-kadang ada kan jamaah sholat wajib, jangan gitu. Ngalah dulu sebentar. Ya kenapa? Karena seketika ngaji kita ini ganggu sholat dia, berdosa tidak kita?
sekarang saya tanya, ini hadis Nabi pun. Ada larangan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang makan bawang putih, bawang merah tidak boleh ke masjid. Pernah dengar? Sekarang saya tanya, ngapo tidak boleh tuh? Kenapa? Ganggu, bau ganggu. Kalau cuma bau aroma bawang tidak boleh ke masjid, ganggu orang. Apalagi yang mic besar kan cek itu, ada larangan itu. Yang suaronya bukan ngajinya, boleh jangan salah, suaronya yang besar itu. Makanya ada adabnya di sini. Ingat Allah, jangan keraskan suara. Kalau misalnya itu tuh memang belajar tasin, memang bacaan itu nanti dengar ustazah, pakailah suara dalam. Apalagi maafun yang cari komplek, kadang-kadang kan ada tetangga itu bukan Islam dan mereka terganggu dengan bacaan-bacaan itu, segala macam itu. Dan ada yang tetangga kita ini pegawai malam, berarti siang dia hidup terus. Sedangkan ibadah itu Allah syarati, hubungan kepada Allah baik, hubungan kepada. Dan itulah makanya sholat zuhur sama sholat asar itu Allah perintahkan sirna. Kenapa banyak orang yang maki-maki? Walaupun baca Quran banyak maki-maki, aku udah baca, kalau belajar itu tidak keluar, itu udah termasuk. Makanya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa tetangganya tidak aman dari tetangganya, tidak akan pernah masuk surga walaupun ahli ibadah. Tidak jadi kuncen. Iya, Islam itu rahmatan lil alamin. Artinya merasakan rahmat ini bukan hanya sekedar orang Islam, ya kan? Semua akan merah. Jadi kalau kita ngikutin amalnya, ya enggak akan kayak ibadah. Ya jadi berusaha untuk tetap memperbaiki diri. Ngaji terus, jalan terus, jangan ganggu kiri kanan. Kalau cuma makan bawang beda boleh? Iya, itu dari ganggu orang. Ya bukan bawang sebatas manusia. Bawang tuh apa ada yang aromanya tercium. Nah kalau yang suara pakai luar, sejauh kilometer berapa orang yang sedang belajar segala macam, ya kan? Yang terhalang karena suara itu, usahakan ikutilah sesuai dengan aturan. Jangan sampai kita nafsu beribadah tapi tidak mengikuti aturan. Selesai? Assalamualaikum Ustaz. Kalau tahun baru ini kan kita ada zikir akbar ya. Apakah itu diperbolehkan? Zikir akbar di masjid-masjid itu? Ya sebenarnya silakan saja, tidak ada larangan. Zikir apa nih? Tapi kalau dia berzikir dalam rangka tahun baru, ini yang dilarang. Coba Bunda masih ingat tak Bun? 1 Muharram, ya Muharram, tahun baru Islam. Ada tak puasa namanya puasa Asyura? Tanggal berapa? Itu puasanya orang Yahudi. Puasanya umat Nabi Musa. Ya Bun ya. Kenapa mereka berpuasa? Kan waktu Nabi pindah ke Madinah, itu penduduk Madinah tuh sebagian orang Yahudi. Jadi Yahudi itu tinggalnya dulu di Madinah sebelum diusir. Jadi Nabi pindah dari Mekah ke Madinah itu banyak, ada Muhajirin, Ansor dan Yahudi, penduduk suku situ. Ya kan? Nah saat di tanggal 10 tuh Nabi perintahkan sahabat, coba jingok ya pun dia gawe wong Yahudi hari ini. Datang ke situ dijingoknya oleh sahabat. Oh ternyata mereka puasa balik lagi. Ya Rasulullah SAW, mereka tanggal 10 ini puasa. Apa alasan mereka puasa? Sunnah mereka kenapa? Karena di tanggal 10 ini turunlah pertolongan kepada Nabi Musa yang hari itu dibelah lautan. Tanggal 10 Muharram. Apa kata Nabi SAW? Kalau begitu saya tak lebih berhak daripada orang-orang Yahudi kepada Nabi Musa. Akhirnya puasalah. Dan hukum puasanya puasa wajib. Seluruh harus sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun puasanya. Kedua tahunnya sahabat lagi nanya, ya Rasulullah SAW, kita berpuasa 10 Muharram ini dan 2 tahun. Berarti kita sama dengan Yahudi. Sama dengan ya, biar tidak sama cak mana kata Nabi SAW, kalau aku masih hidup tahun depan, kita mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 10. Biar ngapo? Biar tidak sama. Yang zikir dalam rangka tahun baru, dalam rangkanya itu menyerupai. Tidak kan itu zikir tahun baru Masehi, jangankan Masehi, Hijriyah boleh tidak kan? Zikir khusus. Jelas kalender Islam itu. Tapi kalau zikir wajib
Tidak usah dalam rangka tahun baru. Yang manggang tadi, orang tua tadi, satu baik itu biar anaknya tidak keluar malam. Itu satu baik. Kalau diantar makanannya Tidak apa punya ini. Ya nggak boleh tuh nyai bertamu numpang dulu aku ngaji ngobrol, nah itu nggak boleh. Dia numpang nyanyiin mau lagu dari kaset. Siap. Oke Bunda ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tutup kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin. Allahumma faqihu fid-dini wa 'allimhu ta'wila. Rabbi ij'alni muqayyimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Dan tidak lupa kita doakan untuk tuan rumah yang telah menyiapkan tempat ini, semoga rumah ini diberkahi Allah, semoga rumah ini istiqomah di jalan Allah, semoga keluarganya diberikan hasanah dunia dan hasanah akhirat, semoga anak cucunya diberkahi menjadi anak yang soleh dan soleha, yang bisa mengangkat harkat derajat kedua orang tuanya dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.